Bagaimana LOA bekerja dalam mewujudkan uang? Ini perlu kita diskusikan ya. Bagaimana kinerja Law of Attraction itu dalam mewujudkan uang. Sebenarnya ini bukan terpaku pada uang aja. Ini tidak spesifik hanya untuk uang. Sebenarnya ini bisa untuk berbagai aspek, termasuk kesehatan kita, termasuk dalam bagaimana kita mewujudkan hal yang itu kita inginkan. Mungkin karir Anda, mungkin juga itu adalah sebuah tujuan hidup Anda, mungkin sebuah harapan-harapan di masa depan yang ingin Anda raih. Law of Attraction itu memiliki berbagai hal yang itu sangat universal, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita menerapkannya dan ketika kita percaya pada sebuah proses yang harus kita jalani. Kadang kita nggak pernah menjadi orang yang sabaran, terus ujung-ujungnya ya sudah, apa yang kita harapkan justru nggak pernah terwujud dan kita itu berhenti di tengah jalan. Dan saat kita udah berhenti di tengah jalan, hal-hal yang tidak kita harapkan itulah yang terjadi. Padahal sebenarnya dengan seperti itu kita sudah menerapkan Law of Attraction dan kita sudah memohon atau kita meminta semua itu terjadi pada kita. Sebenarnya meminta hal yang kita inginkan atau kita meminta hal yang tidak kita inginkan, bedanya sangat tipis tapi hasilnya sangat berbeda. Jadi hidup kita mau bagaimana ya, semua tergantung dengan diri kita sendiri ya, bukan tergantung pada orang lain. Dan apa yang saya sampaikan itu hanyalah sebuah dorongan kepada teman-teman untuk menambah ilmunya, menambah sebuah wawasannya agar bisa menjadikan diri teman-teman itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Kita langsung di poin pertama. Pikiran bawah sadar menerima perintah. Ya, itulah alurnya. Pikiran bawah sadar ini selalu menerima perintah. Mungkin dalam setiap hari itu jutaan perintah itu yang masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Itu bisa jadi sesuatu yang kita sengaja untuk kita inputkan seperti afirmasi, terus mungkin scripting, mungkin juga kita melakukan visualisasi, kita melakukan vibrasi. Itu adalah sebuah informasi yang memang kita bentuk sendiri, sesuatu yang kita sengaja. Terus ada lagi sesuatu yang dari eksternal. Misalkan nih, kita nonton sebuah tayangan atau kita saat ngobrol sama orang, terus saat kita mungkin membaca sesuatu atau kita menyaksikan sesuatu di sosial media, itu juga menjadi sebuah perintah karena itu adalah informasi yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar, dan semua diterima itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh pikiran bawah sadar kita. Saat kita sudah masuk ke situ, biasanya dia tidak pernah membedakan, oh ini cuman dia dengar dari radio, ini dia dengar dari orang lain, dia nonton dari TV, dia dari baca media, atau apapun yang itu sudah kita masukkan. Semua dianggap benar. Nah, saat kita suka menyaksikan hal-hal yang itu bersifat negatif, itu juga dianggap benar dan dikirim sebagai permintaan. Nah, jadi hati-hati. Pikiran bawah sadar kita ini merekam dan dirinya itu mengirimnya sebagai permintaan. Saat itu sudah diminta sebagai permintaan. Ya, tergantung kita lebih dominan mana, positif atau negatif. Saat kita udah banyak melakukan hal-hal yang positif yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, misalkan afirmasi, visualisasi, scripting atau apapun yang itu memang kita sudah rancang, itu juga dikirim. Hanya saja itu dominan yang mana. Ya, antara kita memasukkan informasi dari luar dengan diri kita yang menanamkannya sendiri, itu dominan yang mana. Saat itu udah dominan yang positif, ya tinggal tunggu waktu aja. Hasil positif akan teman-teman dapatkan dan teman-teman akan menerimanya. Semua itu menjadi sebuah permintaan juga. Begitu juga dengan hal yang kita takutkan atau kita nggak mau, tapi itu tetap kita pikirkan atau kita gambarkan atau kita rasakan bahkan ya, itu adalah sebuah permintaan juga yang itu juga akan ditarik dalam kehidupan kita. Saat kita menginginkan uang dengan nilai yang sudah kita harapkan, nilai yang sudah kita tentukan, dari situ kita bisa mendapatkan juga dan bahkan lebih biasanya. Kita mau menginputkan terus-menerus. Meskipun polanya saat kita setelah selesai menginputkan kita lupakan, jangan pikirkan lagi. Kenapa ada orang yang bilang kenapa kalau berpikir negatif hasilnya lebih cepat daripada berpikir positif. Nah, saat orang berpikir negatif dia memasukkan sesuatu ke pikiran bawah sadar itu dengan totalitas. Totalitasnya bagaimana? Totalitasnya adalah kita merasakan juga, wah ini vibrasi paling kuat nih. Terus kita menggambarkannya juga apa yang itu sesuatu yang negatif. Begitu juga kadang
kita sampai mengucapkannya, sampai kita ini ngomong sendiri tentang hal itu. Nah, makanya itu udah kompak nih, antara ucapan, visual, sama vibrasi udah kompak. Dan akhirnya apa? Itu direkam dan itu dikirim ya sebagai permintaan. Saat itu udah dikirim, kenapa hal yang negatif itu jauh lebih cepat kita dapatkan? Karena ya itu tadi, kita totalitas. Beda sama hal yang positif. Saat kita meminta hal yang positif, pasti pikirannya, apa iya ya? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Nah, kita masih ada ragu. Itulah kenapa kadang hal yang kita inginkan jauh lebih lama datangnya, jauh lebih susah saat kita ingin mendapatkannya. Kenapa? Kurang selaras. Ya, kita lanjut di poin kedua. Saat semua udah direspon oleh pikiran bawah sadar, semua udah di save, maka itu akan dikirim ke alam semesta. Pikiran kita memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik yang itu sangat luar biasa, apalagi jantung kita. Itu dikirim ke alam semesta dan alam semesta ini menyesuaikan dirinya untuk mengirimnya sebagai sebuah perwujudan kepada kita. Saat kita itu meminta sesuatu, usahakan sesuatu itu adalah hal-hal yang kita inginkan saja. Jangan hal-hal yang memang kita takutkan atau hal-hal yang memang itu tidak kita butuhkan. Karena semua dianggap benar ya. Saat udah dianggap benar, terus pikiran bawah sadar kita ini udah mengirim secara otomatis. Maka apa? Ya alam semesta merespon, oh kamu minta ini ya? Ya udah dikirim. Saat itu udah datang, udah kita dapatkan. Ya kita nggak bisa protes lagi, kita nggak bisa komplain lagi. Karena apa? Ya itu semua udah kita minta dan kita udah dikasih. Mau komplain gimana? Mau komplain kepada siapa? Ya yang ada adalah kita harus memperbaikinya. Karena alam semesta itu merespon apa yang kita minta, apa yang sudah dikirimkan oleh pikiran bawah sadar kita. Apalagi vibrasi kita. Vibrasi memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari visual kita. Hati-hati. Jadi saat kita merasakan sesuatu, itu rasakan hal-hal yang memang kita inginkan saja. Jangan kita mengumpat, jangan kita bagaimana. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita dan itu sangat mungkin. Alam semesta udah merespon saat pikiran bawah sadar mengirim pesan-pesan yang kita inginkan. Meskipun itu sebenarnya hal yang kita nggak mau, tapi ya tetap dianggap sesuatu yang benar dan dikirim balik. Jadi rubah ya cara berpikir kita, terus bagaimana cara kita mengenali, oh ini hal yang aku inginkan, ini enggak. Nah itu teman-teman harus mengenalinya. Kalau teman-teman nggak bisa mengenalinya, semua masuk dan semua campur aduk, nanti yang paling kuat yaitu yang akan dijadikan sebuah realita. Lanjut di poin ketiga. Ya sebenarnya poin ketiga udah disebutkan tadi juga. Alam semesta mengirim respon balik. Ya itu, responnya menjadi sebuah kenyataan dan responnya itu adalah sesuatu yang berwujud nyata terjadi dalam kehidupan kita. Maka Anda harus berhati-hati dalam memasukkan segala hal ke dalam pikiran. Ya, kalau bisa ajarkan hal-hal seperti ini kepada anak-anak Anda, mungkin cucu Anda. Ajak mereka selalu berpikir dan mereka memberikan informasi pada pikiran bawah sadarnya dengan hal-hal yang memang sudah dicita-citakan, hal-hal yang memang diinginkan. Jadi jangan pernah kita membatasi mereka. Wah, mimpi jangan terlalu tinggi. Wah, kamu tahu keadaan orang tuamu seperti ini, kamu gak bakalan bisa. Jangan seperti itu. Ajak mereka bereksplorasi tentang hal-hal yang mereka inginkan, tentang mungkin cita-citanya, mungkin harapannya di masa depan, atau mungkin apa yang mereka belum mengerti tapi mereka pengen. Nah, ini adalah sesuatu yang banyak terjadi ya. Mungkin saat ini ada anak ditanya cita-citanya apa. Kalau zaman dulu mungkin dokter, pilot, astronot dan segala macam ya. Sangat beragam. Kalau sekarang random. Ya, wah aku pengen jadi YouTuber, ada. Aku pengen jadi ya mungkin pelaku bisnis, ada. Itu adalah sebuah perkembangan yang gak bisa dihindari. Pikiran bawah sadar juga seperti itu. Makanya masukkan segala informasi itu tentang hal yang kita inginkan saja. Dan jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.